Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi atau selamat siang, tergantung kapan video ini ditonton. Perkenalkan, nama saya Alvinda Putri Utami. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang cukup menarik dalam dunia bisnis digital, yaitu analisis etika komunikasi bisnis pada kasus TikTok Shop dan Tokopedia di Indonesia. Saya memilih kasus ini karena menurut saya hampir semua orang, termasuk kita sebagai mahasiswa, pasti sudah nggak asing sama yang namanya TikTok. Bahkan mungkin ada yang pernah belanja lewat TikTok Shop atau mungkin pernah jualan di sana. Benar tidak? Nah, kasus ini menarik bukan karena cuma membahas soal jual beli, tapi juga kita akan menunjukkan bagaimana sih pentingnya komunikasi dalam sebuah bisnis. Ketika ada perubahan kebijakan, perusahaan harus bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi agar pelanggan, seller, dan masyarakat tidak bingung. Jadi, di video ini saya akan membahas mulai dari pengertian komunikasi bisnis, etika komunikasi bisnis, latar belakang kasus TikTok Shop dan Tokopedia, analisa kasus berdasarkan teori komunikasi bisnis, sampai dengan solusi yang menurut saya bisa diterapkan. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian komunikasi bisnis. Sebelum membahas kasusnya, kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Kalau dijelaskan secara sederhana, komunikasi bisnis adalah proses menyampaikan informasi atau pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Komunikasi ini bisa terjadi antara perusahaan dengan pelanggan, atasan dengan karyawan, perusahaan dengan mitra bisnis, bahkan dengan pemerintah. Mungkin kalau mendengar istilah komunikasi bisnis terdengar rumit, padahal sebenarnya kita sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menerima email promo dari sebuah toko online, melihat iklan di media sosial, menghubungi customer service karena ada barang yang bermasalah, atau saat penjual membalas pertanyaan kita di aplikasi belanja. Semua itu termasuk dalam contoh komunikasi bisnis, teman-teman. Nah, komunikasi bisnis itu penting karena melalui komunikasi inilah perusahaan bisa menyampaikan informasi, membangun kepercayaan pelanggan, menyelesaikan masalah sekaligus menjaga nama baik perusahaan. Nah, apalagi sekarang kita hidup di era digital. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Kalau perusahaan salah dalam menyampaikan informasi, dampaknya juga bisa sangat cepat. Sebaliknya, kalau komunikasinya jelas, jujur, dan mudah dipahami, pelanggan biasanya akan lebih percaya dan tetap menggunakan layanan perusahaan tersebut. Nah, setelah kita memahami apa itu komunikasi bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang etika komunikasi bisnis. Bagian ini penting karena nanti akan menjadi dasar kita untuk menganalisa kasus TikTok Shop dan Tokopedia. Etika komunikasi bisnis. Nah, setelah tahu apa itu komunikasi bisnis, sekarang ayo kita bahas tentang etika komunikasi bisnis. Sederhananya, etika komunikasi bisnis adalah cara perusahaan menyampaikan informasi dengan jujur, jelas, sopan, dan bertanggung jawab. Jadi, bukan cuma pesannya yang penting, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya.
Ada beberapa prinsip yang menurut saya penting. Pertama, kejujuran. Perusahaan harus menyampaikan informasi sesuai fakta dan tidak menyesatkan pelanggan. Yang kedua, transparansi. Kalau ada perubahan atas masalah, perusahaan harus menjelaskan secara terbuka supaya tidak menimbulkan kebingungan. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Saat terjadi kesalahan, perusahaan harus berani menjelaskan penyebabnya dan memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah empati. Artinya, perusahaan harus memahami kondisi pelanggan atau penjual yang terdampak oleh suatu kebijakan itu. Nah, prinsip-prinsip inilah yang nanti akan saya gunakan untuk menganalisa kasus TikTok Shop dan Tokopedia. Latar belakang kasus TikTok Shop dan Tokopedia. Sekarang kita masuk ke kasus yang akan saya bahas. Seperti yang kita tahu, TikTok awalnya hanya digunakan sebagai aplikasi hiburan. Namun kemudian TikTok menghadirkan fitur baru yaitu TikTok Shop yang memungkinkan pengguna membeli produk langsung dari aplikasi. Fitur ini berkembang sangat cepat karena menawarkan pengalaman belanja yang praktis ditambah dengan promo dan fitur live shopping yang menarik. Namun, di sisi lain muncul berbagai perdebatan. Pemerintah menilai media sosial dan e-commerce memiliki fungsi yang berbeda, sehingga akhirnya mengeluarkan aturan yang melarang transaksi langsung di media sosial. Akibatnya, TikTok Shop sempat menghentikan layanannya di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Tidak lama setelah itu, TikTok bekerja sama dengan Tokopedia. Melalui kerjasama ini, layanan belanja kembali berjalan dengan memanfaatkan sistem e-commerce milik Tokopedia dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, menurut saya, kasus ini tuh menarik karena menunjukkan bahwa ketika perusahaan menghadapi perubahan besar, komunikasi yang jelas dan tepat sangat penting agar pelanggan maupun seller tetap percaya kepada perusahaan. Analisa kasus TikTok Shop dan Tokopedia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisis kasus berdasarkan etika komunikasi bisnis. Kalau kita lihat dari prinsip kejujuran, menurut saya TikTok Shop sudah cukup baik karena mereka menjelaskan kepada pengguna bahwa penghentian layanan TikTok Shop dilakukan untuk mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi perusahaan tidak menutupi alasan di balik perubahan tersebut. Selanjutnya, dari sisi transparansi, TikTok Shop dan Tokopedia juga mengumumkan kerjasama mereka kepada publik. Namun, menurut saya pada awal masa transisi masih ada beberapa seller yang merasa bingung dengan perubahan sistem dan proses penjualannya. Artinya, informasi memang sudah disampaikan, tetapi masih bisa dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Kemudian dari sisi tanggung jawab, saya melihat TikTok tidak berhenti begitu saja setelah layanan ditutup. Mereka mencari solusi dengan bekerja sama dengan Tokopedia agar para seller tetap bisa berjualan. Nah, menurut saya langkah ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan berusaha bertanggung jawab kepada para penggunanya. Lalu dari segi empati, saya rasa perusahaan juga perlu lebih memahami kondisi seller yang terdampak. Banyak pelaku UMKM yang mengandalkan TikTok Shop sebagai sumber penghasilan. Oleh karena itu, komunikasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami sangat dibutuhkan agar mereka tidak merasa khawatir atau kehilangan arah. Nah, kalau disimpulkan, menurut saya, komunikasi yang dilakukan TikTok dan Tokopedia sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, terutama dalam menyampaikan informasi agar lebih sederhana,
lebih cepat dan mudah dipahami oleh semua penggunanya. Solusi dan rekomendasi. Berdasarkan analisis tadi, ada beberapa solusi yang menurut saya bisa diterapkan. Pertama, perusahaan perlu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih mudah dipahami setiap kali ada perubahan kebijakan. Jangan hanya memberikan pengumuman, tetapi juga menyediakan penjelasan dalam bentuk pertanyaan yang sering diajukan atau panduan singkat agar pengguna tidak bingung. Yang kedua, perusahaan harus memperkuat layanan pelanggan. Dengan begitu, jika ada seller atau pembeli yang memiliki pertanyaan, mereka bisa mendapatkan jawaban dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi dengan pemerintah juga harus terus dijaga agar setiap perubahan kebijakan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Yang terakhir, perusahaan perlu terus mendengarkan masukan dari pelanggan maupun seller. Dengan menerima kritik dan saran, perusahaan dapat memperbaiki kualitas komunikasinya sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan menurut saya, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dipahami dan memberikan rasa percaya kepada semua pihak. Kesimpulan. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Dari kasus TikTok Shop dan Tokopedia, kita bisa melihat bahwa ketika terjadi perubahan kebijakan, perusahaan perlu berkomunikasi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab agar kepercayaan pelanggan maupun seller tetap terjaga. Nah, kasus ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang baik bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga memberikan rasa percaya dan menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.